Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah pahlawan Islam ataupun tentara yang berkhianati kepada keyakinannya sendiri, yaitu umat Islam pada waktu itu. Jadi kisah ini adalah kisah ketika raja ataupun khalifah Umar bin Abdul Aziz itu berkuasa. Satu ketika beliau itu mengirimkan pasukannya ke negeri Rum untuk berperang. Jadi diutuslah para tentara-tentara untuk berperang. Sampai di sana ternyata ada 30 orang dari pahlawan Islam itu yang tertawan. 30 orang tertawan. 20 orang tertawan. Kemudian yang tertawan tersebut dipanggil oleh sang raja kaisar pada waktu itu. Raja Romawi pada waktu itu. Wahai tentara, mau nggak kamu itu masuk ke dalam agamaku, agama untuk menyembah berhala? Kalau kamu mau, aku akan memberikan kepada kamu pangkat, aku akan memberikan kepada jabatan yang tinggi, aku akan memberikan kepada gaji yang besar, kata raja. Maka apa jawab daripada seorang tentara? Dijawabnya dengan tegas, saya itu tidak mau menjual agama dengan dunia. Saya itu lebih baik mati muslim daripada mati kafir. Lebih baik saya mati daripada saya hidup dalam keadaan kafir, kata sang pahlawan Islam tersebut. Maka dengan begitu sang raja marah, kemudian dibunuh dan dipenggal lehernya. Jadi anehnya setelah kepalanya itu dipenggal, maka kepalanya itu bergerak di alun-alun. Karena waktu itu dipanggil di alun-alun. Bergerak, kemudian mengucapkan kalimat Al-Quran dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setelah kepala itu membacakan firman tersebut, maka dia itu pergi ke tempat satu sudut dan menempat di sana. Nah, melihat keadaan tersebut, sang kaisar itu sangat marah, bertambah marah dia. Kenapa pula ini bisa ngaji pula, kepalanya sudah begini. Sekitar pontang-panting ngaji pula. Dia marah. Panggil yang kedua. Wahai tentara, mau enggak kamu itu menjadi pemimpin ataupun menjadi menteriku? Kalau kamu mau, akan aku berikan kepada kamu itu harta yang banyak, akan aku berikan jabatan yang tinggi, akan aku berikan gaji yang besar. Apa kata beliau? Saya tidak mau. Engkau bisa memenggal leher, memenggal kepala, tapi engkau tidak bisa memenggal iman. Maka dengan perkataan tersebut sang raja pun kesal. Sang raja itu marah, kemudian dipenggal leher. Setelah dipenggal lehernya, maka pahlawan Islam itu pun berbunyi juga. Itu berbunyi juga, apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Itu yang dibacakan oleh kepala tadi. Kemudian setelah itu, setelah berkeliling, setelah kepala itu bergerak-gerak, kemudian kepala itu pun pergi ke samping kepala yang pertama tadi. Jadi seperti itu. Kemudian marah kembali. Sang kaisar ini marah. Ini gini pula. Kemudian dipanggil yang ketiga. Hoi tentara, sini. Mau enggak kamu seperti ini? Seperti yang pertama tadi, yang kedua. Mau enggak kamu aku kasih kejabatan, kamu kasih gaji yang besar, tapi kamu itu harus masuk ke dalam agamaku ataupun menyembah berhala, kata sang kaisar. Jawab ketiga tadi, pahlawan yang ketiga tadi, baik wahai kaisar, baik wahai tuan. Saya itu mau masuk ke dalam agamamu dan bersedia untuk menjadi menterimu ataupun menjadi raja di salah satu kekuasaanmu, kata jawab pahlawan Islam tersebut. Maka kaisar pada waktu bahagia, gembira dia. Kemudian dipanggil yang menterinya. Hei, bawakan sini mahkota. Kemudian saya akan kasih kepada dia ini sudah setia kepada kita. Maka sebelum dia itu memberikan pangkat kepada orang ini, kepada pahlawan Islam yang murtad ini, maka seorang menterinya datang kepada beliau. Wahai Tuan Raja, wahai Sang Kaisar, apakah semudah itu kita mengangkat orang asing
untuk menjadi raja di negeri kita ataupun di kerajaan kita. Jangan-jangan dia itu nanti berkhianat. Kita akan coba dulu bagaimana kesetiaannya. Kita harus coba dulu apakah dia setia atau tidak. Baik, engkau benar juga, jawab raja kepada menterinya. Kemudian si pengkhianat itu pun, seorang yang murtad tadi pun dipanggil. Wahai, siapalah namanya, ini pengkhianat juga namanya. Wahai Panglima Islam yang murtad, wahai yang murtad, sini. Kalau engkau memang benar-benar tidak mau mengkhianati kami dan engkau benar-benar setia, maka kamu harus membunuh kawanmu yang 17 itu. Maka karena niatnya itu memang dunia, karena niatnya itu memang enggak betul, maka dibunuhnya lah 17 kawannya. Dipenggal lehernya, satu persatu dipenggalnya. Setelah itu, maka sang raja pun ingin memberikan kepada beliau mahkota. Sinilah aku berikan kepada mahkota. Sebelum dia itu memberikan mahkota atau memberikan kepadanya kekuasaan, maka sang menteri datang lagi. Wahai raja, aku itu pola pikirku sebaliknya. Ini nggak masuk akal. Kenapa? Kalau kepada kawan-kawannya saja dia berkhianat, nanti apalagi ke kita? Dia itu aja bisa berkhianat kepada kawannya. Nanti kalau ke kita gimana? Saya nggak yakin, saya nggak percaya. Baik, kalau begitu kata sang kaisar ataupun sang raja. Setelah mendengar kalimat daripada menterinya, maka beliau itu memutuskan untuk membunuh si murtad tadi ataupun si pahlawan Islam tadi. Kemudian dipanggilnya dan kemudian dibunuh. Dipenggal lehernya. Setelah dipenggal lehernya, itu berputar-putar juga. Kepalanya itu berputar-putar 3 kali, kemudian mengucapkan kalimat Al-Quran, tapi agak berbeda dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Apa kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Afaman haqqo alaihi kalimatul azab afa anta tunkizu man finnar. Setelah itu dibacakan, setelah itu membacakan ayat tadi, maka kepala itu pun tidak datang ke kepala yang dua tadi ataupun yang pertama 2 kali tadi, karena dipenggal juga, tapi nggak ke situ, tapi kepalanya itu asing, berbeda tempat, tidak sama tempatnya dengan kepala-kepala yang mulia tadi. Maka jadilah dia itu mendapatkan siksa Allah, menjadi murka Allah, mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan berkhianat kepada Islam. Ini salah satu cerita yang mungkin membuat kita itu berpikir 2 kali untuk berkhianat. Jadi kalau kita sudah berkhianat, orang yang kita hianati juga nggak percaya kepada kita, yang kita berikan pengkhianatan juga nggak percaya, raja itu tuh nggak percaya. Bagaimana mungkin ini bisa seperti ini? Dia aja nggak bisa setia kepada kawannya, bisa dia bunuh. Bagaimana dengan kita nanti? Nah, begitu dia. Maka jangan jadi pengkhianat. Itu sebagai iktibar bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.